Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di JTech ID bersama saya Angga dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel JTech ID. Untuk kalian yang baru bergabung jangan ragu bantu tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel JTech ID. Oke, jadi di video kali ini gak berlama-lama, jadi saya itu akan sedikit mengulas sebuah produk dari Adata. Ini adalah salah satu produk yang masih cukup baru, masih cukup hangat dari Adata, yaitu sebuah SSD. SSD Legend 850 Lite yang ini kapasitasnya 1 TB. Nah, kira-kira seperti apa untuk SSD ini? Mari kita akan ulas di video kali ini. Let's go. Oke, produk SSD dari Adata ini adalah salah satu produk SSD terbaru dari Adata, yaitu adalah SSD Legend 850 Lite. Sebetulnya masih ada versi yang lain, tapi ini adalah yang Lite-nya, yang mana untuk yang saya pegang itu adalah yang 1 TB. Nah, kita akan coba bahas satu persatu mulai dari packagingnya terlebih dahulu. Untuk packagingnya ini terlihat menawan, sangat bagus, sangat baik ya. Di sini warnanya cukup gelap, jadi dominannya warna gelap, yang mana di sini ada gambar dari SSD-nya di bagian depan dan juga ada beberapa spesifikasi seperti ini sudah PCIe Gen 4 dan juga di sini kapasitasnya 1000 GB ya, ditulis 1000 GB di sini. Dan untuk packagingnya sendiri di sini terlihat ada seperti hologram-hologramnya yang cukup menarik, yang mana untuk SSD ini dari tampilan luar terlihat tampilannya cukup elegan, cukup mewah. Padahal kalau kalian tahu ini harganya sangat terjangkau, sangat murah sekali ya. Tapi ini udah PCIe Gen 4, itu adalah salah satu yang sangat menarik ya, selling point dari SSD ini. Kita akan coba lihat dulu untuk paket penjualan dari SSD ini. Di dalam boxnya ada apa aja ya, dan saat kita buka untuk SSD ini hanya ada unit SSD-nya dan juga ada heatsinknya. Jadi untuk SSD ini dia memiliki heatsink tambahan, additional heatsink dari Adata-nya sendiri. Jadi nanti bisa sebagai opsi juga buat kalian mau pakai mau enggak, atau nanti pakai heatsink bawaan dari motherboard-nya. Oh, cukup menarik ya. Oke, jadi untuk SSD ini secara spesifikasi ini adalah PCIe Gen 4, yang mana untuk kecepatannya itu dia untuk read-nya itu up to 5000 MB per second, dan untuk write-nya itu ada di sekitaran 4000 MB per second. Jadi 5000 per 4200. Nanti kita akan lihat lah untuk kecepatannya apakah sesuai ataupun tidak. Namun di sini karena memang untuk support untuk di PS5 juga, kecepatannya itu di sekitaran 4600 MB per second. Kita akan tes nanti ya. Kita akan tes di PC aja. Nanti kita akan tes di PC yang ada di studio. Kira-kira apakah kecepatannya benar-benar semenarik itu atau ternyata bahkan di bawahnya. Nah, lalu untuk SSD ini dia memiliki ukuran yang standar ya, 2280. Ini sama dengan SSD lainnya. Jadi kalian mau pasangkan di PC, di laptop ya yang sesuai itu udah cukup bisa ya, karena memang kebanyakan SSD laptop juga ukurannya 2280. Jadi ini bisa masuk di mana aja. Di PS5 juga ini udah bisa ya. Dan untuk SSD ini dia memiliki TBW yang cukup besar menurut saya sih ya. TBW-nya itu ada di maksimal 450 TBW untuk kapasitas yang 2 TB, dan juga untuk yang kapasitas 1 TB itu ada di 250 TBW ya. Itu udah cukup sangat banyak ya. Udah sangat lama sekali. Jadi pengalaman saya bahkan menggunakan TBW yang bahkan di bawah itu masih berjalan normal, SSD-nya masih sangat awet, bisa tahunan ya. Apalagi misalkan kalau kalian jarang pakai PC-nya, misalkan hanya seminggu sekali, itu akan lebih awet lagi. Untuk dipakai setiap hari pun kalian akan menghabiskan waktu tahunan ya. Oh ya, dan ngomong-ngomong untuk Adata ini dia memiliki beberapa SKU, saya hampir lupa ya. Dia memiliki 3 SKU, yang mana memiliki yang pertama di situ kapasitasnya 500 GB. Ya, mungkin untuk zaman sekarang paling rendah itu pakai SSD 500 GB ya, karena memang kita ketahui untuk aplikasi game-game zaman sekarang itu cukup besar-besar. Dan untuk yang kedua dia SKU-nya 1 TB atau 1000 GB, di sini ditulis ya seperti yang saya pegang ini. Dan juga yang ketiga ada 2000 GB atau 2 TB. Jadi memiliki 3 SKU. Ya, ini udah cukup lah untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan kita ya untuk
gamers ataupun untuk kreator yang sebenarnya untuk Adata Legend 8050 Lite ini memang diperuntukkan untuk para kreator. Jadi ini udah sangat cukup lah. Kalau kalian kurang tinggal tambah lagi, atau biasanya kalau kreator menggunakan backup storage ya, external storage ya. Dan ketika kita lihat juga dari SSD ini memiliki chipset dari Silicon Motion, yang mana kita ketahui Silicon Motion udah cukup lama cukup hadir untuk SSD yang memang kelasnya itu bisa dibilang nantinya jadi terjangkau ya, seperti Adata ini, tapi memiliki kualitas yang udah cukup terjamin dan udah terbukti ya, udah kehandalannya udah terbukti untuk Silicon Motion ini. Jadi memang Adata ini menggunakan chipset dari Silicon Motion ya. Dan ngomong-ngomong untuk kecepatannya, nanti kita akan tes. Di sini juga dia memiliki spesifikasi, yang mana untuk spesifikasi ini adalah storage temperaturnya ada di 40 sampai 85 derajat Celcius, yang mana kalau misalkan belum lebih dari 85 ini masih cukup oke ya. Mengingat ini adalah Adata dengan SSD PCIe Gen 4 tentunya agak sedikit panas ya, walau ini bukanlah PCIe Gen 4 yang kenceng-kenceng banget sampai 7000 MB per second, tapi tentunya untuk para user, casual user, kreator, untuk gamer ini udah sangat cepat. Apalagi buat kalian yang dulunya hanya pakai SSD 2,5 inch misalkan ya, yang SATA atau bahkan harddisk atau mungkin PCIe Gen 3 ya, ini perubahannya udah cukup banyak ya, dengan kapasitas 1 TB, kecepatannya di up to 5000 MB per second. Pasti kecepatannya akan lebih cakep lagi ya, pasti lebih kencang lagi, lebih oke lagi. Nah, kalau ngomongin desain, sebetulnya desainnya ini menurut saya cukup menarik ya, karena memang Adata ini diberikan sebuah heatsink tambahannya. Jadi seperti Adata ini adalah produk yang sangat mahal ya, padahal harganya terjangkau. Dan seberapa berfungsi si heatsinknya? Nah, kita akan juga tes nanti di pengujian yang saya lakukan. Kita akan coba lihat suhunya dan kecepatannya. Dan saat saya coba tes kecepatannya menggunakan Crystal Dismark, itu memang kecepatannya itu berkisar di sekitaran 5100 MB per second ya. Dan juga untuk write-nya ada di 4600 MB per second. Jadi memang saya beberapa kali melakukan pengetesan, 3-4 kali, memang angkanya ada di sekitaran situ ya. Angkanya memang ada di 5100-an. Dan saya mengetes SSD ini menggunakan Crystal Dismark dengan beberapa kondisi ya, dengan heatsink, tanpa heatsink, ataupun dengan heatsink bawaan dari motherboard. Yang mana ini juga pengaruh nanti suhunya, dan ternyata dari suhu pun sedikit banyak pengaruh ke kecepatan. Nah, saat saya coba tes tanpa heatsink sama sekali, ternyata Adata ini dia cukup panas ya, ada di 74 derajat Celcius. Walau ini masih batas yang cukup oke, belum sampai 85 atau belum lebih dari 85. Ini ada di 74 derajat Celcius tanpa menggunakan heatsink, dan kecepatannya sedikit turun dari 5000, yaitu ada di sekitaran 4980-an, tapi ini masih cukup masuk kategori di 5000 ya. Dan untuk write-nya juga sedikit agak turun di 4590-an. Jadi ini masih cukup oke sebetulnya, tapi dari panas ini tentunya pengaruh ke kecepatan, karena saat saya coba menggunakan heatsink, saya coba tes lagi, memang suhunya itu turun di sekitaran 4 derajat atau di 70 derajatan, dan kecepatannya itu langsung meningkat ya di 5090-an atau hampir 5100 ya, 5000 up to 5000 lah, di atas 5000. Dan juga untuk write-nya juga di atas 4600. Jadi memang ketika pakai heatsink bawaan Adata itu langsung suhunya turun dan kecepatannya meningkat ya. Tapi walau meningkatnya nggak signifikan karena memang masih kenceng juga. Dan saya juga yang terakhir coba menggunakan heatsink bawaan dari motherboard yang saya gunakan, yaitu adalah Aorus Z690 Pro, yang mana untuk penggunaan heatsink dari motherboard ini suhunya turunnya lebih drastis, ada di sekitaran 62 derajat Celcius. Ya, ternyata yang paling efektif itu adalah heatsink bawaan dari motherboard. Tapi buat kalian yang misalkan tidak memiliki heatsink di motherboardnya, ya menggunakan heatsink dari Adata ini udah cukup menurunkan suhunya, karena operating temperaturnya memang ada di 40 sampai 85 derajat Celcius, dan itu it's normal ya, nggak ada masalah. Dan ini juga ketika lebih dingin, pengaruh kecepatannya juga lebih tinggi lagi. Saya lebih di 5100-an ya, lebih di atas itu sedikit. Jadi memang ada pengaruh dari suhu dan juga kecepatan, walau nggak terlalu signifikan banget ya. Jadi masih batas yang cukup oke lah. Terlebih mungkin suhu ini agak panas karena memang penempatan dari SSD ini kebetulan betul-betul di bawah
ataupun sejajar dengan PCIe PGA card, sehingga mungkin asumsi saya ketika tidak menggunakan heatsink memang panasnya itu cukup lebih panas karena mungkin terpapar dari suhu dari GPU-nya sendiri. Mungkin berbeda hasil dengan SSD yang mungkin penempatan slotnya ada di bawah SSD sekalian ataupun di atas SSD sekalian, mungkin akan sedikit ada pengaruh ya. Kalau ini kebetulan sejajar sekali ya, atau di bawah persis dengan VGA card, sehingga bisa jadi panasnya itu ya terpapar dari VGA card-nya. Oke, dan ngomong-ngomong untuk harganya, ini harganya cukup menarik sekali ya, karena Adata ini sekarang menghadirkan produk yang baik dan juga harganya yang terjangkau. Jadi intinya memuaskan konsumen ya. Jadi ingat dulu ya, dulu SSD PCIe Gen 4 ini harganya pasti di atas 1 jutaan ke atas ya. Dan sekarang untuk yang 1 terabyte ini harganya hanya di sekitaran 700 ribuan. Bahkan di beberapa toko saya cek juga udah ada yang jual 730 ribu rupiah. Untuk SSD PCIe Gen 4 harganya 700 ribuan, ini sangat worth it. Kapasitasnya 1 terabyte. Kapan lagi dapat SSD 1 terabyte harga 700 ribu PCIe Gen 4? Ya, harga-harga sekarang udah mulai cukup turun, tapi untuk pesaing-pesaing Adata di sekelas ini dengan kecepatan ini, memang Adata masih cukup unggul ya dengan harganya. Jadi ini adalah salah satu yang recommended, yang cukup worth it buat kalian beli untuk kalian yang ingin rakit PC baru atau untuk upgrade storage ataupun untuk upgrade storage laptop dan lain sebagainya. Ini cukup recommended buat kalian. Dengan kapasitas yang besar, kalian hanya dapat dengan harga 700 ribuan, terjangkau ya. Mau lebih murah lagi, mungkin kalian bisa beli yang 500 GB, tapi menurut saya lebih worth it yang 1 terabyte, harga 700 ribuan dapat 1 terabyte. Dan Adata ini udah cukup terjamin karena GTEK ID pun sudah sering menggunakan produk Adata, mulai dari storage seperti ini atau memori RAM ya, memori yang RGB atau maupun yang non RGB, itu Adata cukup memuaskan. Jadi nggak ada isu yang seperti macam-macam. Kualitasnya juga udah cukup terjamin karena kita ketahui Adata itu bukan produk baru di dunia komputer, sehingga untuk kualitas udah sangat terjamin sekali. Jadi buat kalian yang memang cari SSD murah, kencang, terjangkau, Adata ini bisa menjadi pilihan untuk kalian. Oke, mungkin video dari GTEK ID cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai ketemu di video selanjutnya. Salam GTEK ID and see you.